semuanya, perkenalkan nama saya Christian Nutora Panjaitan dengan NIM 5222 451004. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Aymedia Rasyahan dengan NIM 52231510001. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sari Kusna Sigoro, NIM 52233510332. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dayana Cindy Purba dengan NIM 52233511004. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya pagi ini? Sehat. Baik, terima kasih. Apakah semuanya sudah siap memulai pembelajaran? Siap, Pak. Pagi ini kita akan memulai pembelajaran ya. Semuanya siapkan hati dan pikirannya. Baik anak-anak sekalian, mungkin untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, apakah anak sekalian masih ada yang mengerti dan ingin bertanya? Baik, Sari di sana dipersilakan. Izin Pak bertanya, mengapa sebuah algoritma itu bisa dikatakan efektif dan apa yang terjadi jika kami memilih algoritma itu tidak benar? Terima kasih. Yang sudah memahami tapi mungkin belum mengerti tadi mengenai mengapa algoritma itu bisa dikatakan efektif. Yang pertama ya, Sari, baik. Suatu algoritma itu dikatakan efektif jika algoritma tersebut dapat menghasilkan suatu solusi yang sesuai dengan masalah yang diselesaikan. Nah, berarti di sana kita mendapatkan sebuah solusi untuk permasalahan yang telah disediakan atau ditawarkan sehingga permasalahan itu bisa terselesaikan. Dengan kata lain, algoritma itu harus mempunyai kegunaan yang tepat. Nah, suatu algoritma itu juga dikatakan efisien jika waktu dari proses algoritma itu pastinya relatif lebih singkat dan penggunaan memorinya lebih sedikit. Jadi di sana dikatakan algoritma itu bisa dikatakan jika dia lebih iris dan juga efisien ya untuk Sari ya. Mungkin kawan-kawan yang lain bisa adik-adik semuanya karena mengerti ya sampai situ. Yang kedua itu dikatakan apa yang terjadi nih jika langkah algoritma itu tidak benar. Bagus ya untuk Sari. Jadi jika urutannya itu tidak benar, banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya nih, hasilnya pastinya kan salah. Nah ini juga kita memasukkan algoritma yang salah, kita akan menghasilkan hasil yang salah juga. Dia menghasilkan output atau hasilnya itu juga salah anak-anak. Nah, yang bisa berdampak pada aplikasi di berbagai bidangnya itu bisa mendapatkan kesalahan seperti contohnya di bidang medis dan juga keuangan. Jadi sangat penting nih kita untuk menggunakan algoritma itu dengan tepat dan juga benar agar hasilnya atau outputnya itu benar. Oke, untuk saat ini dapat mengerti ya. Bagus. Mungkin anak-anak sekalian yang lain masih ada yang bertanya? Baik, di sana ada Jessica. Jessica dipersilakan. Baik Pak, boleh apa bertanya? Sebutkan dan jelaskan beberapa jenis algoritma yang digunakan secara umum dalam komputer Pak. Bagus ya, untuk pertanyaan Jessica tadi sudah makan ya. Bagaimana dia mempertanyakan apa nih penjelasan tentang jenis-jenis yang sudah kita pelajari tadi mengenai yang digunakan secara umum dalam komputer. Baik, tadi mungkin kita sudah mengetahui, kita membahas hanya tiga saja ya anak-anak. Mungkin sampai sedikit saja. Yang pertama ini tadi di sini ada algoritma pencarian atau disebut dengan search algoritma. Maaf, di sini pencarian ini mencari elemen dalam daftar dengan memeriksa setiap elemen satu persatu hingga menemukan yang dicari. Jadi pencarian ini otomatis mencari elemen-elemen dengan terstruktur. Nah, dicari nih dari mulai terkecil sampai terbesar mungkin sehingga dia tersusun rapi dan dia menghasilkan elemen yang bagus ya. Itulah disebut yang pertama tadi apa? Algoritma pencarian. Bagus. Yang kedua kita masuk kepada algoritma penuntutan atau disebut juga dengan sorting algoritma. Di mana di sini
menemukannya dengan anak-anak sekalian. Di sini elemen itulah yang harus kita temukan dan kita cari sehingga menghasilkan suatu algoritma atau elemen yang terstruktur dan juga bagus. Itulah yang disebut dengan algoritma. Algoritma apa tadi? Bagus. Algoritma pengurutan berarti mengurutkan dengan baik. Dari mana kesalahannya? Baik. Yang ketiga atau yang terakhir tadi kita juga membahas apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Bagus. Ada yang tahu ya? Tadi kita lupa. Kalau kalian tidak ingat lagi mengenai yang ketiga itu algoritma Grady. Bagus. Algoritma Grady yaitu mengambil keputusan secara optimal pada setiap langkah dengan harapan bahwa keputusan tersebut akan menghasilkan solusi yang optimal secara keseluruhan. Jadi, algoritma Grady ini mencari nih keputusan apa yang cocok untuk menghasilkan algoritma yang optimal secara keseluruhan. Nah, disinilah digunakan pikiran yang kritis dan juga lebih pemikiran yang lebih pemahaman lagi mengenai tadi algoritma Grady itu. Jadi anak-anak sekalian, algoritma Grady ini sangat penting untuk kita mengambil keputusan. Bagus. Mungkin yang ketiga inilah yang menjadi dasar kita memulai algoritma kita ini. Tanya, apakah algoritma itu penting dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagus ya untuk Deborah, pertanyaannya bagaimana nih algoritma itu dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari meskipun sering tidak disadari bagaimana kita menemukan algoritma itu. Jadi anak-anak, beberapa nih contoh algoritma yang sering kita temui tapi tidak kita sadari kita pernah menggunakannya. Yang pertama itu adalah pencarian informasi. Apa tadi? Yang pertama, Pencarian informasi. Bagus. Jadi pencarian informasi ini kita mencari informasi menggunakan mesin pencari. Seperti apa? Kita menggunakan handphone nih. Di sana kita membuka Google, itu disebut dengan algoritma. Disebut dia metode pencarian informasi. Bagus. Di sana kita akan dibantu menemukan dan mereka Google sendiri nih menampilkan kepada kita hasil apa yang akan kita cari. Berarti kita harus masukkan kata kuncinya. Bagus. Untuk pertama, mengerti apa namanya contohnya anak-anak? Baik. Yang kedua itu kita masuk ke contoh yang sering kita gunakan yaitu media sosial. Media sosial ini bisa nih menjadi algoritma. Nah, di dalam media sosial, algoritma itu mengatur konten yang muncul dieliminasi berdasarkan preferensi, interaksi, dan juga pola aktivitas pengguna. Jadi, di akun media sosial kalian itu ada nih. Di situ kalian menemukan preferensi dan juga interaksi dan pola aktivitas kalian. Ketika kalian membuka Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya, di sana kalian bisa mencari di pengaturan itu. Berarti itu sudah memasuki namanya contoh algoritma ya. Berarti kita menambah pengetahuan bahwa di media sosial itu ada algoritma. Bagus. Yang ketiga, transportasi. Kira-kira nih ada yang tahu kenapa transportasi itu bisa? Kenapa tuh, Pak? Nah, bingung ya. Ketika kalian belajar transportasi mengenai algoritma, berarti kalian memahami tentang GPS ya. Maaf anak-anak, kita membahas tentang algoritma. Oke, jadi GPS. Apa GPS apa? Tahu. Di sana kita akan menggunakan algoritma untuk menghitung rute tercepat dan juga menghindari lalu lintas yang macet dan memberikan perkiraan waktu kedatangan. Berarti algoritma itu dapat digunakan untuk waktu. Berarti perkiraan nih sampai ke sana berapa lama, sampai ke sini berapa cepat, sedang di mana dan juga bagaimana keadaan kendaraan transportasi kita itu. Itulah menggunakan navigasi GPS. Bagus. Yang terakhir itu kita sering nih orang tua kita, ngapain kira-kira orang tua kita? Check out ya, belanja secara Online. Nah, kok bisa di algoritma di situ? Nah, algoritma itu di belanja online merekomendasikan produk yang mungkin kita sukai berdasarkan riwayat belanja dan pencarian sebelumnya. Jadi ketika orang tua kalian membeli panci dari Shopee contohnya anak-anak ya, dia membuka lagi nih beranda Shopee-nya, otomatis yang keluar itu banyak gambar-gambar Panci. karena yang pernah dicek orang tua kita itu bakalan sering tampil nih di layar Shopee orang tua kita. Iya, Pak. Jadi anak-anak, berarti orang tua kita juga sudah menerapkan menggunakan algoritma. Jadi pemahaman kalian harus lebih dalam lagi nih mengenai algoritma itu. Mengerti semuanya ya? Apa?
Bagus, mungkin itu saja contohnya bagaimana algoritma itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita semua dapat mengetahui dan lebih bijak lagi menggunakan algoritma itu agar kalian lebih memahami nih bagaimana kebalikan kita pada hari ini. Mungkin sampai di sini masih ada yang bertanya? Nggak ada, Pak. Bagus ya, mungkin sudah mengerti dan harus dipahami mengenai materi kita ini. Di mana tadi kita sudah belajar banyak dari mulai pengertian sampai dengan tahapan pengembangannya. Mungkin sampai di sini saja ya untuk mengenai pembelajaran kita, karena mungkin juga sudah waktunya kita mengakhiri karena sudah berlalu les kita ya. Mengerti ya anak-anak? Oke, Pak. Baik, terima kasih. Baik, karena sudah waktunya kita selesai, karena sudah maka kita cukup sampai di sini karena di sana dia sudah